Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh ada semua karena kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah selama kita masih bernapas dalam dunia ini, biarlah kita datang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan namanya. Sebab Dia sungguh baik dan teramat baik di dalam seluruh kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, segala pujian. Stop.
Engkau ampuni kami. Berkati seluruh sidang jemaat dan umat ini, dan semuanya merasakan akan indahnya hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan terjadi, nama Yesus dimuliakan, dan Engkau memberkati seluruh panitia Natal, dan segala apa yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Dan Tuhan, Engkau memberikan kepada kami roh sukacita, dan kami dapat senantiasa bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Urapi seluruh para pelayan, pemain musik, singer, juga hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan, semuanya diurapi oleh Tuhan. Dan Yesus Kristus bertahta di atas segala pujian, dan kami yakin dan percaya Yesus selalu ada, dan Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami memberi korban persembahan, korban persembahan, korban ucapan syukur, dan semua yang kami bawa kepada Tuhan, semuanya diberkati. Kami yakin dan percaya berkat itu turun dan melimpah atas umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita terima Tuhan, amin. Ada sukacita, amin. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, haleluya. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian sukacita kita, langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya. Semuanya mengatas langit bumi, semua sujud di hadapan
bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Sambil duduk kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bersuka cita di tempat ini. Kita mau katakan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Boleh kita tepuk tangan semua ya. Haleluya, boleh lebih lagi tepuk tangan ya untuk Tuhan. Sama-sama katakan hidupku adalah di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau hidupku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan berhentikan. Rohmu yang mampu menghiburkan. Sama-sama katakan, akan berikan salibmu, dan kasih setiamu ku bertahan. Kamu kalimatku, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku berharapmu, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama kembali kita memuji. Hidupku ada di tanganmu, beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dalam tubuhku dirembukan, jiwaku tergoyahkan. Kelewatan pujian kita takkan terhentikan. Rohmu yang mampu sama-sama katakan, akan berikan salibmu, dan kasih setiamu ku bertahan. Kamu mampu menteguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku harapkan ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Lagi katakan, ku mau tetap bersyukur. Lebih lagi senantiasa bersyukur. Segala yang ku harapkan ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini boleh lebih lagi ya, berdoa tepuk tangan ya, katakan ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, bertahan kamu membuat syukur.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita masuk dalam ruang kesaksian, dan yang pertama adalah persembahan pujian dari kaum bapak-bapak dari Beltik. Untuk kita mempersiapkan Natal, dipersilakan.
Saatnya kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian kita. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa sampai dengan hari ini Engkau telah menjaga kami, Engkau telah memelihara kami, Engkau selalu menyatakan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Demikian juga di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kami mengakui di hadapan Engkau ada banyak kelemahan kami, ada banyak keterbatasan kami, ada banyak kekurangan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur miliknya Allah seperti Engkau yang untuk mengasihi kami. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami sadar, supaya kami datang kepada Tuhan, supaya kami hidup hanya berharap dan mengandalkan Engkau, supaya Engkau Tuhan menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber pertolongan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau selalu menjamah setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kau nyatakan kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Ampunilah kami atas segala salah dosa kami, dan kami percaya oleh kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau yang telah menyucikan kuduskan kami, sehingga hidup kami Bapa boleh layak kepada Engkau, boleh datang kepada Engkau.
Engkau, supaya Engkau Tuhan menjadi sandaran dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan Yesus, dalam segala usaha pekerjaan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati apapun menjadi mata pencaharian umat-Mu di tempat ini, dan biar Kau nyatakan kasih setia pemeliharaan yang ajaib atas kehidupan umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Kau kasih-Mu dinyatakan. Demikian juga ya Tuhan Yesus, umat-Mu yang telah memberikan korban syukur dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Kau memberkati. Kami percaya bahwa hidup kami hanya bergantung kepada-Mu, dan Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Sebabnya Tuhan, kami tidak perlu takut mengkhawatirkan hidup kami, sebab Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupan kami, masa depan kami. Apapun ya Tuhan yang terjadi di depan kami hanya berharap kepada Tuhan, dan hanya Engkau Tuhan menjadi kekuatan, menjadi sandaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami persembahkan seluruh hidup kami, tubuh jiwa dan roh kami dalam tangan-Mu. Biar seluruh hidup kami hidup untuk mempermuliakan nama-Mu, dan dimanapun kami berada, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur akan Engkau. Telah doa kami, lalu ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saat pagi hari ini, mari sama-sama kita mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang berdaulat atas kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Yang saya tahu, Tuhan Yesus mampu menjawab setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus mampu menolong setiap apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya, biarlah kita boleh sama-sama dikuatkan pada saat pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Glory Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku tahu
GPD Maliko hari Selasa
sore. Juga di GPD Smyrna kilometer 10 hari Jumat tanggal 13 jam 3 di Smyrna jam 3 sore. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi kita di bulan ini kita berbicara tentang Natal, ya. Kita memahami apa Natal itu ya dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Baiklah, saya membuka Alkitab bagi kita buka dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Di situ berikutnya Allah adalah kasih. Tapi kita mau berbicara tentang Natal, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Natal itu adalah yang pertama itu pernyataan kasih dari Allah. Amin, saudara. Natal adalah pernyataan kasih dari Bapa. Jadi Natal kita memperingati dan kita mengimani bagaimana Tuhan Bapa di surga menggenapi janjinya untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita dengan memberi pemberian yang terbaik. Apa itu yang diberikannya? Putra tunggalnya. Supaya apa? Supaya kita hidup olehnya. Amin, saudara. Supaya kita hidup olehnya tadi. Dia mengasihi kita, ya. Putranya itu adalah untuk mendamaikan, pendamaian bagi kita. Sehingga kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita sendiri. Itu dengan bagaimana Bapa dalam Yesus Kristus membereskan segala dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita dibersihkan oleh Tuhan, saudara, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu, tidak ada seorang yang dapat membersihkan dirinya dari dosa. Sebab semua manusia berdosa. Amin. Itu keadaannya. Nah, kalau kita melihat di kepercayaan yang lain, dikatakan kita berbuat baik supaya kita lebih, ya kebaikan itu lebih dari dosa, dari pelanggaran-pelanggaran. Tapi tetap dosa tidak bisa dibersihkan oleh manusia. Itulah sebabnya sehingga banyak mereka mengambil keputusan bahwa nanti untuk masuk surga ada Tuhan menimbang. Dosa ditimbang, lalu kebaikan ditimbang. Saudara, dapatkah kalau kebaikannya lebih banyak lalu dia masuk surga? Tidak. Sebab apa? Sebab masih ada dosa. Ada dosa. Bab surga itu tidak ada dosa. Semua kudus. Tidak ada satupun kecemaran di sana.
Amin, saudara. Tetapi iman di dalam Yesus, saudara-saudara, yang membereskan dosa kita bukan kita, tetapi Allah sendiri. Amin. Itu oleh kasih-Nya, kasih Bapa yang memberikan Yesus, sehingga Yesus menjadi anak manusia sama seperti kita. Supaya apa? Supaya dia siap menanggung dosa-dosa kita. Amin, saudara. Dia adalah kudus. Nah, kalau dia sudah membersihkan kita dari dosa, maka kita dikatakan Tuhan hidup bagi Yesus, hidup oleh Yesus, hidup olehnya. Artinya saudara-saudara, kita harus bergantung kepada Allah di dalam Yesus. Amin, saudara, dalam Yesus. Itu dalam ayat 9 sampai ayat 10 tadi. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin, saudara. Sehingga tatkala Yesus diutus, diberikan untuk kita dari Bapa, dan firman-Nya katakan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kenapa tidak binasa? Karena dosa-dosa kita sudah dibersihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Dosa-dosa kita dibersihkan oleh Tuhan. Memang tatkala kita beriman kepada Yesus, apakah kita masih dapat berbuat dosa? Ya, kita manusia, tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Tetapi tetap pengorbanan Yesus di salib itu sekali untuk menghapus dosa, untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Yang penting kita harus mengaku dosa kita, meminta pengampunannya. Makanya saya katakan setiap hari kita membutuhkan pengudusan dari Tuhan, penyucian dari Tuhan. Amin, saudara. Setiap hari supaya kita dibersihkan terus dan diusahakan jangan berbuat dosa lagi. Dan kalau masih dosa itu, masih pelanggaran itu masih terjadi, kita butuh pertolongan. Siapa yang menolong kita? Ya Allah sendiri dengan pribadinya. Itu sebabnya Dia tinggal di dalam kita, dalam Roh Kudus. Dan Roh itulah yang menolong kita. Nah, kita minta pimpinannya. Roh Kudus pimpin saya. Ini kelemahan saya. Seringkali ini dosa-dosa membuat saya tercemar setiap hari. Amin, saudara. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita memperhatikan kasih Bapa di dalam Yesus itu adalah kasih yang tak terduga. Amin, sudah itu pertama. Kasih yang tidak terduga. Artinya saudara kekasih, Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita bukan karena pengaruh orang lain, tidak. Tetapi memang itu keputusan Allah sendiri. Itu sebabnya orang-orang yang datang kepadaku, Yesus katakan, mereka itu adalah orang yang ditarik oleh tangan Bapakku. Mereka itu dipilih dan ditetapkan oleh Bapa. Amin, saudara. Dan pilihan Allah atas kehidupan kita bukan karena kita baik, tetapi karena Dia memilih kita. Amin, saudara. Bisa tak kita katakan, Tuhan jangan pilih saya? Kenapa Tuhan pilih saya? Dia tidak. Tidak bisa. Sebab itu memang dari pihak Allah sendiri, tidak bisa diintimidasi oleh yang lain. Coba kita lihat dalam Roma pasal yang ke-9. Kitab Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat 15 dan ayat 16. Dikatakan oleh firman Tuhan, Roma pasal 9 ayat 15 dan ayat 16 dikatakan seperti ini. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh
belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin, saudara. Jadi kasih yang tak terduga itu, saudara, adalah kasih di dalam Yesus. Sehingga Allah memilih kita bukan karena kita baik, tetapi memang Allah mau menyatakan kasihnya atas kita. Saya tidak terpikir bagi saya bisa menjadi orang percaya kepada Yesus. Saya tidak pernah dulunya memikirkan untuk itu. Bahkan saya pikir saya mau jadi dukun, saudara. Tapi dia panggil. Dia katakan aku mengasihimu. Bisa kan saya katakan? Jadi bukan karena saya, tapi karena dia pilih. Kenapa dia pilih? Karena dia mengasihi. Amin, saudara. Mengasihi. Padahal ada banyak orang yang baik dari kita, tapi kita dipilih. Jadi bukan karena mau kita sendiri, bukan karena orang lain, bukan pengaruh orang lain. Tetapi Yesus di dalam Allah, di dalam Yesus, dia memilih kita, dia menetapkan kita untuk tempat dia curahkan kasih. Amin, saudara. Haleluya. Coba kalau kita lihat Paulus, dia orang jahat. Siapa pengikut Yesus dianiaya, dipenjara, dibunuhnya. Tapi Tuhan bertemu dengan dia. Dia nyatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Aku mengasihi engkau. Dapatkah jemaat yang berkata, oh jangan Tuhan, dia itu pembunuh, banyak di antara kami dianiayanya. Kita ingat Ananias katakan, engkau tahu kan Tuhan, banyak dari saudara-saudara kami teraniaya, dan dia datang ke sini mau menangkap kami dan membunuh kami. Tapi Tuhan kata, aku yang pilih dia. Karena aku kasih, dan aku juga yang akan pakai dia. Amin. Jadi di sini kita kasih di dalam Yesus, kita percaya kepada Yesus bukan karena saudara baik, bukan karena dorongan atau orang lain, tetapi memang Tuhan mau menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Tuhan mau, inilah orang yang kukasihi, inilah orang yang akan kuselamatkan, inilah orang yang akan kubersihkan dari dosa-dosanya, inilah orang yang memurnikan, supaya nantinya dia bersama-sama dengan aku. Amin. Seringkali kita tidak sadari itu dalam kehidupan, sehingga kita tidak menghargai akan kasih Allah itu. Karena begitu besar kasih. Dikatakan dia memberikan putranya yang tunggal supaya kita hidup olehnya. Amin, saudara. Dia mengasihi kita. Kita terduga bukan karena mau kita. Saudara, ada banyak kita memperhatikan kesaksian-kesaksian. Di TV saya lihat ada seorang pemuda, saudara. Dia memang dilarang orang tuanya kalau membaca Alkitab di mana saja. Tapi dia bingung dalam kitab yang dia pelajari. Kita bukanlah umat yang sebenarnya jika kita tidak mempelajari kitab Taurat dan Injil, katanya. Itu bertentangan. Saya dilarang untuk baca Taurat, dilarang untuk baca Injil.
dan dijadikan Tuhan. Sebenarnya di dalam perjanjian lama sudah dikatakan Yesus sebenarnya adalah Tuhan. Bukan setelah dia menjadi manusia, tidak. Memang dari dulu dia adalah Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. So dia sang pencipta. Dan tidak ada satupun yang jadi jika tidak oleh dia. Dia sang firman. Dan apa arti Allah jika ia tidak berfirman? Dia tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Dia pikir begini, kenapa saya dilarang? Nah itulah sebabnya sehingga dia menanamkan dalam hatinya, Yesus, engkaulah Tuhanmu, engkaulah Tuhanku. Tidak berkata bukan karena orang tuaku, tapi dari sini aku mengenal siapa dia sesungguhnya. Saudara, padahal dia masih muda, sehingga dari SMP, SMA dia sudah banyak menginjil. Padahal dia bukan Kristen. Makanya jangan heran kalau kita lihat di TV-TV itu kan orang-orang Muslim itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab mereka menemukan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kasih di dalam Kristus yang Bapa nyatakan kepada kita itu adalah kasih yang tidak terduga. Jadi kita dipilih bukan karena kita baik, bukan karena menurut keturunan kita, tetapi memang Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kita untuk membereskan segala dosa kita, untuk menjadikan kita miliknya, untuk menjadikan kita bersama-sama dengan Dia dan disempurnakan di dalam kasih-Nya. Amin, saudara. Itu yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi kasih Bapa yang berikan bagi kita menurut pilihannya dan kehendaknya itu sendiri. Tidak tergantung kepada kehendak usaha orang atau karena kita baik atau jahat, tetapi karena kemurahan hati Bapa. Itu dikatakan tadi, karena kemurahan hati Bapa itu sendiri. Yang kedua, kasih Bapa di dalam Yesus Kristus itu adalah kasih yang tidak berubah. Amin, saudara. Kasih yang tidak berubah. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi kasih Bapa di dalam Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Bahkan firman Tuhan gambarkan seperti ini. Hati Bapa di dalam Yesus. Dia memiliki dua orang anak. Lalu anak yang bungsu itu, bapaknya masih belum meninggal, masih sehat, masih kuat. Dia sudah meminta warisan. Bagikan warisan bagiku. Sebenarnya secara orang tua ya belum. Saya juga belum meninggal. Nanti baru kalian menerima kalau saya sudah meninggal. Tapi tidak dipaksa. Berikan apa yang menjadi hakku, apa yang menjadi bagianku. Akhirnya Bapak beri. Nah, diberilah semua ini bagianmu. Lalu dia pergi mengembara. Dia gunakan harta itu untuk yang tidak baik. Berpoya-poya, mabuk-mabukan, pesta pora. Dan akhirnya saudara habis. Setelah habis kita melihat dia sangat menderita. Terjadilah musim kelaparan dikatakan di mana dia tinggal itu. Sehingga dia untuk mencari makan, dia mencari tempat bekerja. Jadi pekerjaan sulit sekali. Tetapi hanya jadi budak yang mudah. Kalau budak kan
terserah orang upahnya. Ada budak yang diupah, ada yang tidak diupah. Pokoknya pikirnya asal aku makan saja, aku tidak pikir upah. Kalau orang itu katakan, ya kamu kasih makan babi. Rupanya saudara, jangankan makan, dia mau makan ampas babi saja, dia tidak dikasih. Itulah dunia itu jahat. Saudara, kalau kita sudah jatuh, ya, dan dunia tidak bisa jadi jamin. Untung dia sadar. Akhirnya dia sadar, dia ingat kepada bapaknya. Aku di sini menderita, sengsara. Dia ingat bahwa bapaknya memiliki segala-galanya. Budak bapaknya makan sekenyang-kenyangnya, tapi aku di sini lapar. Itu sebabnya dia pikir, aku akan kembali kepada Bapa. Biar hanya jadi budak kalau aku tidak diakui. Yang penting aku kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita melihat hati Bapa itu? Waktu anaknya itu dari jauh, dia pandang dari jauh, saudara. Dia tinggalkan segalanya, Bapak itu. Dia datang kepada anaknya, dia peluk. Padahal anaknya itu sudah menjijikkan, kayaknya sudah bau, sudah rusuk, kurus kremping. Padahal anaknya itu jahat. Nah, saudara, itulah kasih Bapa. Kasih Bapa itu tidak pernah berubah. Mungkin kita sering menyakitkan hati Tuhan. Kita mengecewakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tatkala kita sadar, Bapa tetap merangkul kita, saudara. Yesus tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Kalau dia sudah pilih kita, kalau dia sudah kasihi kita, apapun keadaan kita, dia tetap melihat, dia tetap kejar kehidupan kita. Amin. Kita ingat domba yang hilang dari 199 tak hilang, hanya satu yang hilang. Yesus cari yang satu, dia tinggalkan saja. Itu menyatakan kasih Bapa di dalam Yesus itu. Kalau kita sudah dikasih Allah, dia sudah pilih kita, dia sudah tetapkan kita dalam dia untuk kita diselamatkan. Lari kemana saudara? Berbuat jahat kemana? Dia akan kejar saudara. Dia akan cari. Tapi dia tidak berubah. Kalau manusia, kasih manusia itu terbatas. Ngapain orang yang menyakitkan saya, orang yang merugikan saya? Saya mau kasih itu manusia. Makanya anak yang suruh katakan Bapak, dia sudah menghabiskan harta Bapak, dia sudah berkoyak-koyak, dia dalam kegelapan, dalam kecemaran. Kenapa? Nah, itulah Yesus. Kasihnya tidak berubah. Mungkin kita berpikir tatkala kita mengalami kesusahan, kita pikir Tuhan tidak mengasihi saya lagi. Saya sudah jatuh dalam dosa. Tidak, saudara. Yesus tetap mengasihi kita. Dia tetap mau memanggil kita. Itulah sebabnya aku datang ke dalam dunia bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa supaya mereka kembali kepada Bapa. Amin, saudara. Kasihnya tidak berubah di dalam kita. Sejak kita menerima dia, sekarang ini dan sampai yang akan datang, hidup kita tetap dalam perhatian Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita menjauh dari dia. Kita yakin kasih Tuhan menyertai aku. Walaupun aku banyak kelemahanku, banyak dosaku, banyak kali aku menyakiti engkau Tuhan. Amin, saudara. Dia tidak berubah. Manusia bisa berubah, tapi kasih Yesus tidak berubah. Amin, saudara. Amin.
Itu yang saya perhatikan di dalam kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, kasih dalam Yesus itu kekal. Amin, saudara. Kekal, tidak berkesudahan. Amin. Itulah sebabnya yang percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal. Supaya apa? Supaya di mana aku ada, di situ mereka ada, kata Yesus. Langit dan bumi akan dilenyapkan, akan dihancurkan Tuhan. Tetapi kasih Yesus, Dia menyediakan tempat bagi kita supaya kita selama-lamanya dan seterusnya dan kekal bersama-sama dengan Dia. Bahkan di tempat yang tidak bisa ditandingi dengan keindahan dunia ini yang sudah disediakan Bapa. Amin, saudara. Itu sebabnya banyak Alkitab berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya, dengan kasih yang kekal. Contoh dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu dengan kasih yang kekal. Amin, saudara. Jadi saya perhatikan di dalam Tuhan ini sangat luar biasa. Kalau Dia sudah mengasihi kita, kasihnya itu tetap dan bersifat kekal. Haleluya. Pasal 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5 dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Banyak ayat lain ya. Kitab Mazmur 106 ayat yang pertama sama juga saya lihat di sini. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasihnya itu kekal. Ya, pasal 7 ayat 1 dari Mazmur. Pasal 7 ayat 1. Sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasihnya kekal. Amin, saudara. Bukan hanya di dunia ini, hanya kita yang waktu kita hidup, tapi Tuhan akan menempatkan tempat bagi kita untuk bersama-sama Dia menikmati kasih-Nya yang kekal. Amin, saudara. Makanya di dalam kerajaan yang Tuhan sediakan kita memerintah bersama Dia, kita menikmati kasih-Nya itu kekal. Sukacitanya kekal, kebahagiaannya kekal. Dunia ini bisa berubah-ubah, tapi tempat yang Tuhan sediakan kekal. Nah, inilah yang harus kita imani dan kita percaya. Jadi jika Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam Yesus, kasih-Nya itu sempurna dikatakan dan tidak berkesudahan. Kasih sempurna dan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dia yang menetapkan kita, memilih kita untuk Dia tempat Dia menyatakan kasih-Nya. Bukan karena kita mengasihi Allah, tapi karena Allah lah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus. Dengan kasih yang tidak terduga, dengan kasih kuasa yang tidak berubah, dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu janganlah kita sia-siakan kehendak dan kemurahan hati Bapa itu yang telah memilih dan menetapkan kita untuk dikasihi oleh-Nya. Janganlah kita sia-siakan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara supaya kita tetap hidup di dalam kasih karunia-Nya.
Amin. Dengan kita bersyukur, dengan kita menyatakan bagaimana kita menyatakan bahwa kita pun juga ya mengasihi dia. Bagaimana caranya kita membuktikan kasih kita? Yesus katakan, jika engkau melakukan perintahku, maka kau dikasihi oleh Bapa. Dan kami, Bapa, aku, dan Roh Kudus, dan tetap bersama-sama dengan Engkau. Itulah sebabnya jika kita saling mengasihi, kasih akan Bapa, kasih akan sesama, maka dikatakan Allah tetap ada di dalam dirimu. Amin. Allah tetap ada di dalam dirimu. Dan jika kita tetap lakukan itu dalam kasih Allah itu, kita hidup, kita memuliakan Dia, kita bersyukur kepadanya, maka Tuhan katakan kasih Bapa itu sempurna di dalam kamu. Amin, saudara. Amin. Saya baca itu, kita baca di dalam ayat 11-12 itu ya. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 11-12 ini yang terakhir saja ya. Anak-anak sudah kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin, saudara. Kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita bersyukur pada Tuhan saat kita berdiri. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Saya agak cepat ya. Ini sebelum nanti kan kita ada rapat sebentar, nanti panitia akan arahkan kita untuk kita persiapan mental kita. Yang proposal yang ada dikumpul hari ini dikumpul, kalau belum minggu depan terakhir. Ya terakhir, bab itu sudah tidak ada lagi. Kita bersyukur Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Itu sangat luar biasa. Natal itu adalah pernyataan kasih Bapa bagi kita. Dan kasih itu tidak terduga, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau jahat, bukan karena kehendak kita, bukan karena orang lain, tetapi karena Allah memang memilih dan menetapkan engkau dan saya untuk Dia menyatakan kasih. Jadi kehendak Allah supaya Dia menyatakan kasih-Nya, Dia menyatakan kasih-Nya, dan itu tidak pernah gagal, saudara. Lari kemanapun engkau dikejar oleh kasih itu. Sebab kasih itu tidak berubah. Dan pada saat engkau banyak menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan tetap mengasihi engkau, dan kasih itu kekal. Itu sebabnya Dia menyediakan tempat yang kekal bagi kita, untuk kita hidup bersama-sama dengan Dia, untuk kita menikmati betapa hebat kasih-Nya, betapa hebat, betapa baik Dia, betapa luar biasa. Yang sebenarnya saya ini ada dalam kematian kekal, tapi Dia beri hidup yang kekal dalam kematian. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa
sama, kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, bukan hanya sementara, tetapi untuk hidup yang selamanya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Saya minta Bapak Roni sebagai yang maju ke depan dan berdoa bagi kita. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidup. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir, mengalir kasih dari tempat Glories, terima kasih Bapak buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur dalam setiap kehidupan kami Tuhan, bahwa kasih kekal abadi. Biarlah kasih karunia-Mu, damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan, Kau buat kehidupan kami secara cuma-cuma. Firman-Mu mengatakan bahwa kasih yang daripada Engkau adalah kasih yang kekal, tidak pernah berkesudahan. Tuhan Yesus, ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami. Mungkin kami sebagai manusia yang panah ini Tuhan, seringkali melakukan kesalahan di hadapan Engkau. Kami tidak menyadari kasih yang daripada Engkau akan hidup kami Tuhan Yesus. Ampunilah kami Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan Kau nyatakan buat kami secara cuma-cuma. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan Kau nyatakan buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan, menyatakan firman-Mu buat kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema buat kami dan restorasi setiap kehidupan kami Tuhan, menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau nyatakan kuasa-Mu atas hidup mereka Tuhan. Kau berkati setiap pelayanan Tuhan, baik dalam rumah tangga maupun dimanapun dia berada Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu buat Bapak Gembala kami ini Tuhan, biar kasih-Mu dan berkati di mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga kami yang ada saat ini Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu buat kami. Saat kami pulang dari tempat ini, kami membawa damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih-lebih juga buat kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, bahwa Engkau-lah yang menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Ampunilah setiap kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami selalu dalam anugerah-Mu, berkat yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap pelayanan hari ini Tuhan, dengan hadirat-Mu, kasih setia daripada Engkau Bapa.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kasih Allah. Terima kasih. Demikian juga apa yang sedang dihadapi oleh umatmu, segala persoalan, segala masalah yang mereka hadapi. Dan nyatakan dirimu Tuhan dalam kasih-Mu. Menjamah yang sakit Engkau sembuhkan, menjamah yang susah dan memberi penghiburan, menjamah yang punya masalah persoalan dan banyak yang tidak dapat diatasi, dan Engkau memberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh ajaib, kuasa ajaib, dan Engkau memberikan pertolongan dalam segala hal. Engkau memberkati semua saudara jemaat-Mu, memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak-anak kami yang hari ini merayakan Natal. Engkau memberi cuaca yang baik, Engkau mengurapi guru-guru sekolah minggu yang melayani. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam mata usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati juga gereja-gereja yang merayakan Natal di minggu ini.
Sore nanti jam 3:30 di GBT Kristus. Tanggal 12, tanggal 10 Selasa di Maluku, tanggal 13 hari Jumat di Smyrna. Semua ada dalam kuasa berkat Tuhan. Dan seluruh keluarga dari sidang jemaat mereka bersama-sama dengan mereka. Maupun yang jauh dari mereka, semua ada dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam nama Yesus Engkau jamah. Kau tolong dalam segala pergumulan anak-anak. Bangsa negara kami yang sudah selesai pemilihan kepala daerah dan hasil IO sedang dinanti. Kau berkati bangsa kami. Kau berkati Tuhan keluarga besar kami di mana saja berada. Kau memberi dalam hati semua mencari Tuhan hal yang paling utama dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anakmu juga yang akan mengikuti tes, Kau tolong Kau berikan hikmatmu. Kau beri pada usaha pekerjaan yang baik, masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami. Kau tahu apa yang kami butuhkan, oleh sebab itu bukan tingkap-tingkap langitmu, bahkan dari perbendaharaan-Mu sendiri Kau curahkan atas kami, atas pekerjaan kami, atas rumah tangga kami, atas setiap pribadi. Sehingga kami boleh menikmati betapa indahnya kasih Tuhan dan berkat Tuhan dan kuasa Tuhan dan Engkau Roh Kudus menyertai kami semua. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, damai sejahteranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Kami bersyukur menerima segala berkat kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.